Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Ayah bunda yang kami cintai, Napoleon Bonaparte, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepemimpinan dan bahagia. Ungkapan tersebut, ayah bunda, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang membentang panjang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam menghalau tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran laksana penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'a li ashabi. Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, pada kesempatan berbahagia ini kami membahas tentang Al-Quran dan desain masa depan peradaban manusia dengan rujukan surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa bushra lil muslimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berasal dari dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayah bunda, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk kalamu khairi au inkari, yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu, apakah fungsi dan peran Al-Quran itu, ayah bunda, dalam mendesain peradaban manusia? Tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasir, menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu dan bodoh. Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya, ayah bunda, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati.
Tapi jauh lebih berbahaya jika kita mempunyai penyakit tapi tidak diobati. Betul hadirin? Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan dari Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran seluruhnya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah ritual maupun sosial, termasuk di dalamnya tentang kenegaraan. Oleh karena itu, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikan petunjuk kehidupan serta mengamalkannya dalam kehidupan keseharian, maka perilakunya dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan berselisih dengan tuntutan agama, siapapun dia dan apapun profesinya. Yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan nan beriman. Artinya, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya, serta diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita, jauh dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan, serta mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan, baik dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah berjanji, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan membawanya kepada surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan makmumnya, maka akan mendorongnya ke jurang api neraka. Dengan demikian, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk dan rahmat dalam merancang bangunan peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Sejarah telah membuktikan bahwa Al-Quran dahulu pernah melakukan perubahan fundamental terhadap peradaban manusia yang tiada taranya. Al-Quran mula-mula menjumpai bangsa Arab sebagai penyembah berhala, memuja batu dan memuji kayu. Namun dalam jangka waktu kurang dari 1/4 abad, penyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh jazirah Arab. Setelah penyembah-penyembah berhala disapu bersih dari seluruh jazirah Arab, Al-Quran menyapu bersih segala kepercayaan takhayul dan menggantinya dengan agama yang paling rasional. Pada masa itu, bangsa Arab sering membanggakan diri karena kebodohannya, berubah menjadi bangsa yang dicintai ilmu pengetahuan. Al-Quran memancarkan cahaya sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran juga membangun manusia dari tingkat yang paling rendah ke tingkat peradaban paling tinggi hanya dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita menuju peradaban manusia yang Qurani, mari kita baca Al-Quran, kita pahami isinya, kita renungkan maksudnya, dan kita amalkan ajarannya. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita menuju peradaban yang Qurani, mari kita baca Al-Quran, kita pahami isinya, kita renungkan maksudnya, dan kita amalkan ajarannya. Sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara dan bangsa. Dari keluargalah akan terbentuk generasi terbaik dari Al-Quran. Semoga Allah menganugerahkan keberkahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan memberikan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, sehingga kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ayah bunda rahimakumullah. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat dalam mendesain peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan baik dunia terlebih lagi di akhirat. Untuk itu kewajiban kita, saya, saudara, dan seluruh kita manusia melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh Al-Quran agar peradaban manusia dapat berjaya kembali di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.